Halo sesama pecinta film, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya kawan. Lama gak nge-review film horor, Ara mulai kangen sama genre yang satu ini. Jadi sekarang, siapkan hati kalian and let your soul feels the Goosebumps. Pindah dari kota besar New York, Zack dan ibunya kini menuju kota kecil bernama Madison. Di sana mereka disambut oleh sepupu single ibunya yang sedikit nyentrik. I almost forgot I got a present for you because I'm a cool aunt. Zack juga bertemu dengan Hannah, tetangga cantiknya yang ternyata sepaket nih dengan calon pamer nan galak. Belum apa-apa aja udah diancam gak boleh deket-deket sama anak gadisnya. Ternyata Zack masih merasakan kehilangan mendalam akibat kepergian ayahnya. Dan ibunya berharap kepindahan mereka bisa menyembuhkan luka hati Zack. Hari baru di sekolah baru dan Zack tiba di tempat itu bersama wakil kepala sekolah yang baru. Dan jangan lupakan Cem, si teman baru. Kini waktunya mendengarkan kata sambutan dari sang wakepsek baru yang sayangnya berakhir awkward. Dan ditutup dengan si aneh Champ yang malah mengajaknya ke pesta dansa bersama. Saat Zack membuang sampah, ia merasakan kehadiran lain yang ternyata tetangga cantiknya. Hannah tanpa ragu mengajak Zack bersamanya masuk ke dalam hutan. Untuk sesaat, Zack menyadari kebodohannya mengikuti orang asing ke dalam hutan. Tapi saat mereka tiba, Zack dibuat kagum dengan tempat itu. Meski tak bisa berhenti khawatir, Zack tetap mengikuti Hannah. Dan wow, di atas sana mereka bercakap-cakap ringan. Meski pada akhirnya Zack tetap kepikiran tentang bagaimana mereka akan turun. You can't. You're stuck. Saat tiba di rumah, mereka kembali dikejutkan oleh kehadiran si ayah yang luar biasa ramah. Zack mendengar pertengkaran yang diakhiri dengan teriakan Hannah. Tanpa ragu, Zack segera mendatangi tetangganya, tetapi diusir begitu saja. Zack tak kehabisan akal. Ia langsung menelepon polisi yang, kredibilitasnya cukup membingungkan ya. Ibu langsung meminta maaf pada tetangga barunya dan menegaskan kepada Zack untuk pulang. Berhubung harus mengawasi pesta dansa, ibu meminta bantuan Lorraine untuk menemani Zack. Lorraine yang tak berhenti curhat kepada Zack tidak menyadari sikap mencurigakan Zack yang tiba-tiba bilang mau ngerjain PR. Di luar, Zack meminta bantuan Cem yang kebetulan lagi lewat. Wah, Zack juga ternyata sudah menelepon ayah Hannah dan mengaku sebagai polisi dan memintanya untuk datang ke kantor polisi. Zack memanfaatkan kesempatan itu untuk membobol rumah Hannah dan meminta Cem berjaga di depan. Ia dibuat loncat lagi nih oleh kehadiran sidekicknya yang nolak ngejaga di luar karena takut akan mati. Tapi berkat Cem, Zack menyadari jebakan beruang yang memenuhi tempat itu. Mengabaikan ajakan Cem untuk pergi, Zack masuk ke dalam rumah dan terus mencari Hannah. Alih-alih Hannah, mereka malah menemukan banyak manuskrip buku Goosebumps. Cem atau bingung kenapa juga buku-buku itu harus dikunci. Zack yang sudah terlalu pusing dengan celotehan Cem langsung membuka buku itu untuk membuat teman barunya berhenti bicara. Dan ups, hampir aja ayunan bat Hannah mengenai Zack. Hannah yang kebingungan kenapa Zack berada di rumahnya langsung meminta pemuda itu pergi sebelum ayahnya kembali. Zack langsung meminta maaf, tapi Cem menahannya. Di tengah celotehan Cem yang meminta Hannah ikut ke pesta dansa, Hannah tiba-tiba bertanya apa Zack membuka bukunya. Dan sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Hannah kembali memperingati untuk jangan bersuara. Tapi si pintar Cem malah membuat kegaduhan. Dua remaja itu segera mengikuti Hannah yang mengejar monster itu.
tidak menyadari buku-buku lain yang berantakan, bahkan ada yang terbuka. Dan meski ketakutan, Champ terus mengikuti Zack yang mengabaikan peringatannya tentang manusia salju dari Pasadena. Dan di sanalah Hannah berada. Hujan permen yang disusul oleh mesin serta sang monster yang sibuk menikmati camilan manis membuat Zack dan Champ kompak menyeret Hannah menjauhi tempat itu. Dan saat kunci buku itu dibuka, Snowman tersadar dan langsung memburu Hannah. Usaha Hannah yang mau menyedot monster itu kembali berlangsung alot karena si Snowman berasa kayak bocil yang kebanyakan makan gula. Duh, bayinya aktif ya bun. Saat kondisi mereka sudah terjepit, secara mengejutkan, sang manusia salju tersedot ke dalam buku. Iya, ayo lo, calon-calon kena omel nih. Di mobil, Zack menebak dengan tepat kalau ayah Hannah merupakan sang penulis yang telah lama hilang. Tapi tentunya Stein tidak langsung mengakui hal itu. Sampai akhirnya dia terprovokasi oleh Zack dan membongkar kebohongannya sendiri. Setibanya di rumah, Stein langsung menyuruh anaknya berkemas dan menyuruh Zack untuk pulang. Tapi bukan Zack namanya kalau langsung nurut. Zack menuntut penjelasan dari Stein atas apa yang baru saja ia alami. Membuat sang penulis mau tak mau membeberkan fakta di mana tulisannya yang ia buat untuk meneror lingkungan yang membulinya menjadi terlampau nyata. Dan sesuatu yang lebih buruk terjadi. Anak Stein yang paling jahat berhasil keluar dari buku. Slappy the Dummy. Slappy menolak kembali ke dalam buku dan langsung membakar bukunya. Ia pun pergi dengan membawa seluruh buku Stein dan membakarnya satu persatu. Saat mereka mau keluar, mereka mendapat sambutan ramah dari para kurcaci yang jauh dari kata bersahabat. Yang parahnya menolak untuk mati. Mereka segera menuju basement dan berhasil keluar tepat waktu. Sedangkan Slappy mengacaukan kota kecil itu dimulai dari memutuskan sambungan telepon dan mengunjungi dua polisi baik hati ini. Wah, Lorraine pun tidak ketinggalan mendapat kunjungan dari salah satu monster Stein. Wah, parah. Kota beneran kacau dengan banyak orang yang sudah membeku. Zack memberi ide agar Stein menulis satu cerita yang dapat menyedot seluruh monsternya sekaligus. Tapi Stein berkata bahwa ia hanya bisa menulis dengan mesin ketik istimewanya jika mau membuat cerita itu menjadi hidup, yang ternyata tersimpan dengan aman di sekolah. Di jalan, kedua anak muda ini berkenalan dengan satu persatu monster Stein. Mulai dari Invisible Boy, belalang sembah raksasa, dan akhirnya berhasil parkir dengan mulus. I had such low mileage on it. Kelompok itu kini bertemu dengan werewolf dan harus berusaha meloloskan diri dari swalayan itu. Stein mencoba mengelabui penciuman si werewolf dengan mandi parfum, tapi memutuskan untuk bersembunyi karena sadar hal itu sia-sia. Tahan. Yak. Gak kuat nahan esen spesial ala manusia serigala. Stein bersuara dan membuat si werewolf mengejar mereka. Oh, no. Keep going. Chasing us. Oh, we gotta go. Get up. Tepat saat mereka kehabisan tempat untuk kabur,
sang bibi come to the rescue. Oh alah, ternyata toko yang mereka acak-acak tuh tokonya Lorraine dong. Ah elah, ada cinta bersemi di belakang toko nih. Tapi mereka harus berpisah karena Zack meminta sang bibi untuk memanggil polisi sementara mereka mengambil jalan pintas melalui pemakaman. Si penakut Champ yakin jalan pintas mereka adalah ide buruk dan terus menempeli Stein. Dan saat Hannah memanggil Zack sebagai pahlawannya, Zack melihat tabir yang dibuka oleh sang rembulan. Oh no, mereka juga menghadapi masalah baru. Para Ghoul yang mengejar. Duh, lupa. Kan kantor polisi udah dikuasai oleh Sergeant Slappy. Ya, Lorraine. Tim Stein akhirnya tiba di sekolah. Dan Zack yang lugas langsung menanyakan perihal kebohongan Stein kepada Hannah yang merupakan salah satu imajinasi Stein. Stein berkata ia hanya ingin melindungi Hannah yang sudah seperti anaknya sendiri. Dan di sanalah Hannah berada. Setelah menemukan mesin ketiknya, Stein berpisah untuk menulis cerita baru. Sedangkan anak-anak ini bergegas memperingati sekolah tentang monster yang berkeliaran. Tapi tentunya omongan Zack tidak dipercaya dan malah menjadi olokan. And he's picking his nose. Nah kan, giliran udah ada yang kena baru pada nurut. Zack mengarahkan para murid dan guru untuk membarikade semua pintu keluar guna mencegah para monster masuk ke sekolah. Sedangkan Slappy mengarahkan pasukannya untuk menyerang sekolah dan mendapatkan Stein. Widih, Champ akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi pahlawan bagi Taylor, gadis kecengannya yang ditinggalin sang pacar. Oh, Slappy berhasil menemukan Stein. Bahkan mematahkan jari sang penulis. Capsek juga membuat pengumuman agar seluruh siswa segera berlindung ke ruang penyimpanan. Oh no, Hannah terjatuh dan kembali terkena cahaya bulan. Untungnya mereka berhasil masuk ke ruang itu. Stein berharap ada yang bisa mengalihkan perhatian para monster sehingga ia bisa pergi dari sekolah dan melanjutkan kisahnya yang tertunda tadi. Dan Zack punya ide yang lebih bagus. Seolah tahu bahwa penciptanya kabur, Slappy memerintahkan pasukannya untuk menangkap Stein. Para monster termasuk si Dummy langsung meninggalkan sekolah dan menyerang bus yang ternyata merupakan jebakan itu. Oh no, Slappy berhasil menemukan mereka dan mengeluarkan gumpalan yang menelan semua hal. Stein menitipkan kisahnya pada anak-anak ini dan membiarkan dirinya terjebak. Zack berusaha menyelesaikan buku itu dengan cepat, tapi Slappy mengerahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Wah, beruntung mereka tidak apa-apa ya. Zack terpaku saat Hannah menyuruhnya membuka buku untuk menyedot para monster karena kesalahannya yang menulis. Semua monster tersedot ke dalam buku. Hannah yang ternyata sudah mengetahui fakta di balik eksistensinya merebut buku itu dari tangan Zack dan langsung membukanya. Sontak satu persatu monster mulai tersedot. Setelah
mengucapkan salam perpisahannya, Hannah meninggalkan Zack dan menjadi monster terakhir yang tersedot. Stein memahami kepedihan pemuda di hadapannya, dan malam yang dipenuhi mimpi buruk pun berakhir. Dan ada cinta baru yang bersemi tepat sebelum kelas dimulai. Kelas yang dipimpin oleh sang penulis itu sendiri. Wah, Stein menghadiahi Zack dengan buku terakhirnya yang langsung ia bakar. You forgot about me. Bukan Goosebumps namanya kalau semua berakhir bahagia. Coba ngacung di kolom komentar buat kalian yang dulu sempet ngikutin buku karya kakek ini. Nah, yuk petik hikmah paling penting dari film ini. Jangan pernah mengabaikan pesan orang tua. Atau hidupmu bisa berubah genre kayak Zack. Jangan pernah lupa juga untuk menunjukkan dukungan kalian melalui like, share, dan subscribe ya. Dan terakhir, salam pecinta film.